Ya, Bang Jencong, hari ini 17 Oktober 2023, Abang bebas setelah sebelumnya melewati tahapan panjang perjuangan yang cukup lelah, Bang ya. Ya. Sampai kuasa hukum juga mengalami debat dan juga melakukan upaya hukum yang sangat panjang. Selama dalam tahanan mulai 1 September sampai 17 Oktober, apa yang Abang alami dan Abang rasakan di dalam rumah tahanan Polres Pelabuhan Belawan? Selamat sore sekalian, teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya kan? Terus berikutnya kepada istri saya yang selama ini sudah sangat mendukung saya berjuang. Berikutnya pihak saya, Pak Longser, dan Pak Pahala, dan teman-teman tim sekalian. Terus rekan-rekan media, terima kasih banyak. Selama saya di tahanan 47 hari lebih kurang. Awalnya saya diperlakukan itu seperti tahanan teroris atau sejenisnya. Apa yang maksudnya? Yang sangat tidak menyenangkan. Tapi saya tetap berusaha kuat dan teguh. Ada penyiksaan? Penyiksaan tidak ada. Tekanan tidak. banyak, Pak? Tekanan ada, banyak. Masih ingat siapa petugas-petugas yang pernah melakukan tekanan kepada Saya tidak ingat namanya, saya tidak tahu namanya. Cuman itulah, ada seperti penekanan yang sangat luar biasa lah dari mereka itu. Misalnya seperti apa, Bang? Razia-razia yang tidak menentu waktunya. Pada saya dan teman-teman di dalam sel itulah. Ya, Bang Jengciong, kami mau konfirmasi. Kemarin dapat kabar kami dari PH juga telah menyampaikan kepada rekan-rekan pers bahwasannya kemarin ada penekanan ngapain pakai PH atau pengacara dan mengapa ngapailah pakai bermain-main dengan medsos dan juga wartawan ya. Apakah itu benar? Benar, itu benar. Itu siapa yang melakukan dan seperti apa ceritanya? Itu kemarin setelah kebaktian dari gereja, saya dipanggil di ruang Pak Kapolres. Pak Kapolres lah yang menawarkan itu. Bahwasannya suruh saya akui kesalahan saya yang tidak saya lakukan. Dan beliau mengatakan agar saya menarik surat kuasa pihak saya. Dan terus ngapai melalui media-media online katanya. Dan kami terakhir mau menegaskan juga, Bang, di sini Abang dituduh menggelapkan, Bang ya, menggelapkan barang-barang perusahaan. Ya. Sebenarnya perusahaan di situ kami dapatkan informasi bahwasannya ada 2 perusahaan dan Abang dituduh oleh perusahaan yang berada di lokasi yang sama dengan perusahaan Abang. Ya. Dan barang-barang itu Abang akui sebagai milik Abang, sedangkan perusahaan itu mengakui barang itu milik mereka. Sebenarnya barang apa itu, Bang? Yang mereka tuduhkan itu sebenarnya tidak benar, itu semua tidak benar. Dan pada saat pemeriksaan itu sudah saya sampaikan, tidak ada saya gelapkan barang-barang PT KSP tersebut, tidak ada. Itu murni barang saya, UD Bintang Berlian. Kita ke kuasa hukum Bang Longser Siumbing. Hari ini klien Abang sudah bebas, meskipun tadi malam, Bang ya, pukul 00 waktu Indonesia Barat, Abang sempat mengamuk di depan Polres Pelabuhan Belawan, Bang ya, karena tidak dikasih ketemu ke Kapolres Pelabuhan Belawan ya. Apa yang ingin Abang sampaikan? Oh ya, bahasa mengamuk sebenarnya itu bahasa hati nurani, bahasa permohonan dan bahasa cinta kasih. Terkait pada hari ini, Selasa 17 Oktober 2023, hari Selasa, jam 14 WIB udah menandatangani tersangka sebagai pemohon pra peradilan telah menandatangani surat perintah pengeluaran dari tahanan dan surat
ketetapan pencabutan status tersangka merujuk putusan pra-peradilan yang kemarin yang telah diucapkan di majelis yang terhormat di persidangan pra-peradilan di PN Lubuk Pakam Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 10.30. Pada intinya memerintahkan termohon untuk segera seketika mengeluarkan dari tahanan agar dia hidup, pemohon hidup bebas di alam yang diberikan Tuhan. Yang pertama, itu yang pertama. Yang kedua, apapun yang pertama kita mengucapkan kepada Ilahi, bukan karena kekuatan pikiran, tenaga dan lain-lain atau ilmu. Ini saya simpulkan adalah cinta kasih Tuhan yang Maha Kuasa kepada kita. Harapan kami ke depan, sebuah edukasi, sebuah perbaikan penegakan hukum yang benar dan baik dan penuh kemanusiaan, rasa kemanusiaan, humanisasi, humanitas, berkeadilan, semoga terlaksana. Dan kami mengucapkan kepada pihak Kapolres pada siang ini karena sudah menjalankan perintah putusan pengadilan walaupun melewati 1 hari lebih. Kemudian sebagaimana kami telah mengadukan Kapolres dan Kasat Serse Penyidik di Polda Sumut, Propam, kami tetap mengajukan agar itu diproses, karena sebagaimana terdahulu kami telah tiga kali mengajukan kepada Kapolda Sumatera Utara agar perkara ini mohon dilakukan gelar perkara khusus. Tapi sampai sekarang ini belum dilakukan. Sehingga dengan adanya putusan pra-peradilan ini menguatkan laporan kami terdahulu di Propam bahwasanya di sana ada ketidakprofesionalan, ada keberpihakan kepada pelapor, melakukan penangkapan, penetapan tersangka diduga belum cukup bukti permulaan dan bukti yang cukup. Nah, harapan kami semoga ini Kapolda membentuk komisi kode etik. Saya ulangi, semoga Pak Kapolda membentuk kode etik agar yang kami laporkan di sidang kode etik. Saya kira demikian, terima kasih. Ya, terakhir Bang Longsor, kami ingin tahu juga Bang Longsor, kemarin ada disebutkan ada sejumlah tuntutan Bang ya. Meskipun ini sudah berakhir tapi tuntutan tersebut tidak akan selesai mungkin Bang ya, belum clear ya Bang ya sampai di sini. Siapa saja yang kemarin Abang sebutkan, boleh diulangi lagi Bang, siapa yang akan dituntut dan berapa jumlah kerugian yang dialami semasa klien Abang selama 47 hari ditahan di Polres Pelabuhan Belawan? Nah, kami akan kaji dulu penangkapan status tersangka tersebut. Kami akan kaji apakah adanya kebohongan dari pelapor atau pihaknya Herdian, yang kami tahu berdasarkan pemohon kerjanya supir, walaupun di persidangan Prapit dia mengatakan HRD. Siapa yang menurut dia mengadu, latar belakang dia mengadu, alat bukti apa dia mengadu, kapan dan di mana kejadian, locus tempus delicti, karena kami dari awal sudah keberatan, nggak ada hasil audit pembukuan pertanyaan, karena beliau ini ada pertanyaan serap sampah sebagai tersangka, salah satu pun pertanyaan nggak ada berapa kerugian, jumlah kerugian, bentuk kerugian dari BAP itu. Justru kami lihat, sebagaimana istilah saya terdahulu adalah BAP random. Mohon maaf, saya itu terlalu dini, tapi kita sudah diputus oleh Prapit, kita nggak lagi
mencampur itu udah kewenangan hakim. Ya. Kami akan tuntut PT AKS, KASP secara pidana. Saya ulangi, secara pidana dan secara perdata, perbuatan melawan hukum. Sebagaimana tadi malam sudah diutarakan saudara Pahala Sitorus, kalau dia menuntut 1 triliun, saya akan menuntut 2 triliun saudara Cipto Ahmad. Alasannya bla 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 bla. Nah, terkait dengan tuntutan permohonan kepada termohon atas penahanan, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan sehingga kebebasan dia tidak bebas dan sangat mengganggu istri dan keluarganya. Saya tidak mengulangi karena saudara Pahala sudah menjelaskannya. Ada 3 kendaraan Bang dan surat-surat. Dan saya akan melapor lagi di Polda, saya akan buat mengadu ini kawan ini sama istrinya. Undang-Undang Perlindungan Anak dan Istri. Karena 23 September ada 3 anaknya SD sudah kami bawa ke ahli psikologi. Kenapa kita bawa ke ahli psikologi? Karena pada penangkapan hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 di depan rumahnya sudah dalam posisi di dalam mobil, di jalan besi, di dalam mobil dan pakaian dinas sekolah anak SMP dan SD. Mau diantar sekolah di kurang lebih jam 6.45 WIB. Nah, dengan tidak sahnya penangkapan ini, maka kami akan mengadukan ini ke KPI dan kerjasama nanti ke Polda ke depan supaya ada edukasi. Nah, tidak sembarangan menentukan tersangka dan menangkap pada waktu yang tepat. Kecuali ini kasus teroris atau kasus narkoba atau extraordinary. Anak-anak banyak udah di dalam mobil mau sekolah, terganggu psikologinya. Nah, untuk hasil psikologi dari 3 hasil tanggal 23 September 2023 sudah ada sama kita dari Jalan di Panjaitan. Akan kita laporkan. 3 kendaraan dan surat-surat berharga seperti apa nanti? Terhadap Aciok, Cipto Ahmad dan kepada Henry Pirgo dan Hendrian, sejak awal kita secara baik-baik sudah menurati agar dikembalikan hak-haknya 3 mobil tersebut. Sebagaimana surat-surat kami kepada penyidik dan Pak Kapolda dan pejabat teknik terkait, dan juga sudah 2 kali kami somasi sampai pada saat detik ini tidak ada niat mereka untuk meresponnya. Jen, terakhir Kak Jen, suami kakak sudah balik selama 47 hari. Tadi malam juga saya melihat kakak menunggu sampai tengah malam, sampai dini hari juga, sempat hampir meneteskan air mata. Hari ini singkat saja Kak, apa yang ingin kakak sampaikan ke suami Kak? Ya, terima kasihlah. Puji Tuhan, ternyata hari ini kebetulan suami saya keluar. Bahagia, senang, karena sesuai janji saya walaupun telat 1 hari ke anak-anak, tapi jadi mereka keluar dengan sehat walafiat. Terima kasih.